Sehingga ultimatum yang ketiga kami di hari ini adalah meminta Amin Rais untuk tidak lagi menggunakan gelar sebagai tokoh dan Bapak Reformasi, karena tidak pernah gerakan mahasiswa memberikan gelar itu dan menyematkannya kepada Amin Rais. Kita melakukan tepat di tanggal 21 Mei 2021, artinya 23 tahun lalu peristiwa Gerakan Reformasi 98. Ada 1.217 yang meninggal, 91 yang dinyatakan luka, dan 313 yang mayatnya masyarakat sipil, mahasiswa, pelajar yang tidak pernah ditemukan. Nah, tentu kita ingin menyampaikan beberapa ultimatum bersama dengan pengukuhan pada hari ini, peringatan 3 tahun reformasi. Ada 5 ultimatum nasional. Ultimatum pertama adalah mendesak dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Pak Jokowi untuk menuntaskan kejahatan hak asasi manusia, penghilangan nyawa, penculikan kepada aktivis yang terjadi pada 1998. Kita ingin siapapun aktor yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa yang cukup banyak jumlahnya tadi, bahkan penghilangan aktivis, penculikan paksa kawan-kawan kita, benar-benar memberikan keadilan hukum bagi keluarga, bagi kawan-kawan mahasiswa. Karena ini hutang sejarah kami yang akan terus kami perjuangkan. Ultimatum nasional kedua, pada tahun 1995 atau 2005 tepatnya, para pahlawan nasional ini baru diberikan gelar sebagai kita ingin memberikan dukungan agar mereka diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Ultimatum ketiga, kita mengingatkan Amin Rais bahwa dalam sejarah Gerakan 98, Amin Rais tidak pernah menjadi bagian dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Bahwa dia pernah muncul tanpa diundang oleh kekuatan mahasiswa yang saat itu sedang melakukan pendudukan DPR, bahwa dia pernah terlibat dalam pertemuan dengan kelompoknya dan bukan dengan gerakan mahasiswa, yaitu urusan Amin Rais, tapi tidak pernah aktivis mahasiswa Gerakan Reformasi 98 yang telah mempertaruhkan banyak korban jiwa yang saya sebutkan tadi, itu memberikan gelar, menyematkan gelar pada Amin Rais. Sehingga ultimatum yang ketiga kami di hari ini adalah meminta Amin Rais untuk tidak lagi menggunakan gelar sebagai tokoh dan Bapak Reformasi, karena tidak pernah gerakan mahasiswa memberikan gelar itu dan menyematkannya kepada Amin Rais. Yang keempat adalah ultimatum terkait ideologi transnasional kelompok-kelompok kanan yang telah secara tegas Presiden membubarkan HTI, FPI. Kami tahu persis dan percaya bahwa HTI, FPI menjadi bagian dari proksi internasionalisme, upaya pecah belah persatuan nasional, sehingga kami memberikan dukungan pada pemerintahan Jokowi. Kelima, terkait pemberantasan korupsi. Banyak hal yang belum memuaskan kami sebagai bagian dari perjuangan agenda-agenda reformasi, khususnya terkait korupsi. Di masa lalu, misalnya, sebelum Firly Bahuri menjadi ketua KPK, seolah-olah telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh KPK sebelumnya. Kami punya data 15 triliun uang negara yang kembali hanya 3 triliun. Kami juga punya fakta yang diketahui oleh rekan-rekan pers, kemana para pimpinan KPK yang selama ini merasa memiliki prestasi tapi tidak mampu menyentuh dan menyeret aktor-aktor utama kejahatan korupsi kasus BLBI. Tidak pernah menyeret dan memenjarakan aktor-aktor utama kasus kejahatan Hambalang dan juga kasus Senturi. Sehingga benar kami menduga ada praktek penegakan hukum yang dilakukan saat tebang pilih KPK masa lalu. Inilah yang kita warning sekarang kepada KPK saat ini. Jangan lagi tebang pilih, buktikan bahwa KPK benar-benar independen, tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan modal kapital atau kelompok kapitalis atau kekuatan politik lainnya. Bahwa yang dilakukan oleh KPK hari ini kita juga berikan support, tapi ayo bongkar kembali BLBI, bongkar kembali Senturi, bongkar kembali Hambalang dan Seret, serta penjarakan. Serta tentu kalau kemarin seolah-olah karena memang ada masalah yang terkait tebang pilih tadi, adanya pihak-pihak tertentu yang infiltrasi masuk ke dalam, yaitu kelompok-kelompok kanan, Barikade memberikan dukungan penuh terkait tes wawasan kebangsaan. Siapapun negara ini, karena negara ini adalah negara demokrasi yang memiliki ideologi Pancasila,
maka tidak boleh ada satupun yang ada di institusi kelembagaan negara, pemerintahan, BUMN, bahkan KPK adalah orang-orang yang jelas-jelas secara ideologi berseberangan dengan Pancasila, tidak memiliki kecintaan kepada tanah air. Nah, jika mereka ada di dalam, otomatis mereka tidak akan pernah bekerja untuk Merah Putih, tapi bekerja bagi kepentingan proksi internasional. Sekali lagi, Barikade memberikan dukungan penuh, bersihkan KPK, lembaga-lembaga negara, pemerintahan, ya, BUMN termasuk dari kelompok-kelompok kanan yang selama ini saya katakan mereka cukup munafik ya, mengatakan demokrasi togut, tapi mereka bekerja di lembaga pemerintahan yang dihasilkan dari proses demokrasi. Mereka anti Pancasila misalnya, tapi mereka justru mencari makan hidup ya, yang digaji dari pekerjaan mereka yang berada di lembaga-lembaga milik pemerintahan yang memiliki ideologi Pancasila. Jadi kita memberikan dukungan penuh. Tanggal 24 kita akan ke KPK dari 98 dan akan menyampaikan sikap ini secara tegas. Ditambahkan oleh Pak Sekjen. Cukup. Terima kasih banyak.